Nama saya Bidan Made Oka Susanti. Saya bekerja di Puskesmas Sukamakmur, sekalian Bidan Desa Sukamakmur. Dan saya juga istri bayangkari dari Aibtu I Gusti Ngurah Umarse yang bertugas di Polsek Putri Hijau. Saya bertugas di Desa Sukamakmur tahun 1997. Saya juga dibantu dengan suami saya karena misalnya saya dipanggil ke daerah-daerah yang jangkauannya jauh sampai berpuluh-puluh kilometer. Jadi saya diantar dengan suami saya. Itu jaraknya kira-kira 15 kilo, bahkan pernah saya sampai 17 kilo. Nah, dalam perjalanan menuju ke rumah pasien yang mau melahirkan ini, kami jatuh ada mungkin sekitar 4 kali sampai ke lokasi tersebut. Awal saya masuk ke sini di Desa Sukamakmur, itu banyak sekali persalinan yang ditolong oleh dukun. Sekitar 80% itu ditolong oleh dukun. Jadi desa itu masih kategori desa sangat terpencil. Kenapa dikatakan sangat terpencil? Sesuai dengan kondisi desa tersebut. Masyarakatnya masih banyak yang berobat ke dukun istilahnya. Awal mulanya buat tantangan saya sebagai bidan desa, dan alasan mereka setiap kita tanya, mereka bilang bahwa kalau melahirkan dengan dukun itu murah. Kemudian alasan yang mereka yang kedua, karena sudah terbiasa dari orang tua mereka itu melahirkan dengan dukun. Dulu gak ada bidan tuh. Menjadi dukun mulai tahun 82. Aku nolong orang melahirkan sampai jarak 15 kilo. Jadinya aku sudah pertama tuh di kursus di Hargamakmur. Berapa kali, Bu? Biasanya oleh orang tua, orang awam itu pasti akan dibawa ke dukun. Nah, kita tahu akibatnya kalau ibu yang melahirkan ke dukun, kan kita tidak tahu itu apa yang terjadi yang ada di dalam rahim kita. Apabila yang terjadi seperti bayi melintang, dukun tidak akan bisa mengambil keputusan seperti apa ini cara menyelamatkan bayi melintang. Nah, dan akhirnya banyak sekali. Yang pertama itu kelahiran bayi itu meninggal. Yang kedua, kasus-kasus seperti misalnya pendarahan itu banyak terjadi. Kemudian seperti ari-ari lengket karena tidak ditangani oleh dukun. Ya agak kecewa aku nolong itu tuh. Susah lagi, malah tambah meninggal. Aku susah itu tuh. Dan dukun tidak tahu bagaimana ini cara pencegahannya apabila pasien ini mengalami pendarahan berat seperti itu. Aku pegang ini langsung, kok nggak ada nyawanya, itu aku terkejut. Ya itu menyesal aku. Hanya janganlah diulang lagi, hanya sekali itulah aja. Kalau zaman sekarang tenaga kesehatan itu sudah sangat banyak dan sangat pandai, dan kiranya alat-alat kesehatan juga sudah sangat lengkap. Kenapa harus memilih ke dukun? Nah, udah habis, pinter. Pokoknya di rumah nggak boleh ya Bu ya, walaupun nangisnya gimana tidak boleh pakai dot. Nggak boleh ngedot Ya, dari Bapak itu nggak mau itu nanti anaknya ngedot. Apa begini? Kemudian saya berinisiatif mengumpulkan para dukun untuk sharing atau bekerja sama gimana caranya agar masyarakat mau melahirkan melahirkan dengan bidan. Pesan sama bidan tuh memangnya tuh tidak bisa ditangani dukun. Sekarang harus di bidan. Itu awalnya memang salah satu dukun itu masih bertentangan dengan bidan desa karena dia tidak mau bekerja sama dengan bidan. Bahkan saya pernah dimarah-marah sama dukun itu karena dia merasa bahwa dialah yang paling pertama nolong melahirkan di sini.
Sekarang ini ada pelaturan tuh aku, jangan sampai gitu. Pokoknya aku pakai sabar, gitu aja. Menurut saya salah satu bidan yang sangat liga di Desa Sukamakmur ini. Jadi saya support ke istri saya, berikan pelayanan terbaik kepada semua pasien yang membutuhkan tanpa memandang. Di mata saya, Ibu Oka Gusti, istri dari Aibtu Gusti Kanit Provos yang berdinas di Polsek Putri Hijau, Bengkulu Utara, adalah benar-benar seorang bayangkari penginspirasi. Beliau adalah seorang bidan yang mana perjuangan panjangnya telah kita ketahui bersama. Selain itu, beliau juga tokoh di masyarakat sekitar yang memberikan pelayanan kesehatan, juga menolong masyarakat yang tidak mampu. Jadi bagi kami, Ibu Oka Gusti, anggota Bayangkari Ranting Putri Hijau, cabang Bengkulu Utara, adalah benar seorang bayangkari penginspirasi.